Alright, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, guys. So today we are going to learn about the first chapter of the semester. Kita akan belajar tentang bab pertama dari semester ini, yaitu tentang past event. Hal yang paling penting untuk diketahui di sini, apa itu past event? Past dalam bahasa Indonesia artinya masa lalu. Event dalam bahasa Indonesia artinya peristiwa ataupun acara. Jadi yang dimaksudkan di sini past event itu ialah kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke. Dan di sini kita akan belajar tentang berbagai macam hal. Oke. Mulai dari yang pertama, definisinya. Oke. Kita akan belajar tentang pengertiannya. Apa itu past event? Oke. Terus kita akan belajar tentang pronoun atau kata ganti. Saya sudah ajarkan ini waktunya di grup. Oke. Dan di sini saya akan perjelas lagi apa pronoun itu. Terus yang ketiga ada to be atau kata bantu. Terus yang selanjutnya ada tenses. Kita akan bahas dua tenses di sini. Yaitu yang pertama simple past tense. Terus yang kedua itu past continuous tense. Oke, itu saja. Oke, kita mulai dari yang pertama. We start from the first. Oke, jadi di sini kita bahas tentang definisinya, the definition. Oke, pengertiannya. Jadi apa itu past event? Oke, di sini dikatakan bahwa past event is a text that discusses about the activities that happened in the past. Oke. Atau kalian bisa lihat tulisan yang merah yang bahasa Indonesianya, bahwasanya past event itu ialah teks yang membahas tentang kegiatan yang terjadi di masa lalu. Oke, kegiatan yang terjadi di masa lalu. Oke. Terus selanjutnya, oke, kita masuk di pronoun ataupun kata ganti. Jadi hal yang paling penting yang harus kalian ketahui di sini tentang past event, oke, itu adalah teks yang membahas kegiatan di masa lalu. Itu saja kalian ingat, oke? Kegiatan di masa lalu. Oke, jadi past event, kegiatan di masa lalu. Oke. Terus pronoun atau kata ganti. Ini sangat penting sekali kita ketahui karena ini merupakan salah satu intinya. Oke. Kita harus tahu siapa orang yang bertindak di dalam kalimat. Oke, kalian bisa lihat di sini ada subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns sama reflexive pronouns. Oke. Di sini ada yang first person, itu artinya orang pertama, second person orang kedua, oke, third person male atau female orang ketiga, cowok atau cewek, oke. Third thing atau hal yang ketiga atau benda ketiga, oke. Ini first person plural, orang pertama yang jamak, second person plural, orang kedua jamak. Oke, third person and thing plural, orang ketiga ataupun hal yang jamak. Oke, jadi plural itu jamak. Apa itu jamak? Lebih dari satu. Oke. Di sini perhatikan, yang subjek pronouns-nya itu I. Oke, objek pronouns-nya itu me. Oke, masih ingat itu bedanya subjek sama objek? Kalau subjek selalu di awal kalimat, dia yang memulai kegiatan atau verb. Kalau objek, dia yang menerima kegiatan dari si subjek. Dia menerima verb dari si subjek. Oke, subjek selalu di awal, objek selalu di akhir. Terus possessive adjectives itu adalah kepunyaan, kepemilikan. Oke, contohnya di sini my. Jadi di sini membahas tentang kepunyaan. Dan dia jelaskan apa yang dia punya. Dia taruh kata benda sudahnya my. Oke, di sebelah kanannya itu ada kata benda untuk menyatakan kepunyaannya dia. Contoh paling sederhana itu my book. Oke, buku saya. Jadi selalu ada kata benda di belakangnya. Oke, dia selalu berteman sama kata benda. Tidak pernah tidak. Oke, tidak pernah berdiri sendiri. Tidak pernah bilang my saja. Your, his, her, it's, our, your, their. Tidak pernah begitu. Oke, tapi selalu ada kata benda yang menemani. Namanya juga kepunyaan. Berarti harus ada bendanya. Apa yang dia punya? Dijelaskan ada kepunyaannya, dijelaskan bendanya. Terus yang selanjutnya ada dikatakan possessive pronouns. Kalau ini dia membahas tentang kepunyaan.
Oke, tapi dia tidak jelaskan apa yang dia punya. Dia cuma bilang mine, punya aku. Dia tidak jelaskan bendanya. Jadi dia tidak ada kata benda di sampingnya, tidak ada noun di sampingnya. Dan sama tadi possessive adjectives ada kata benda di sampingnya. Tapi kalau possessive pronouns tidak ada. Dia cuma bilang mine, punya aku, yours, punyamu, his, punya dia. Oke, kayak begitu. Jadi dia menjelaskan tentang kepunyaan, tapi dia tidak jelaskan secara rinci apa yang dia punya. Dia cuma bilang punyaku, punyamu. Oke, kayak begitu. Terus yang terakhir reflexive pronouns. Oke, itu adalah untuk menyatakan kayak dirinya kalian. Contohnya di sini myself, oke. Diriku, yourself, dirimu, himself, dirinya, herself, dirinya, oke. Itself, ourselves. Oke, perhatikan perubahannya. Yang ini yang our, yourselves, themselves itu berubah, oke. Itu berubah di sini. Karena yang yourself di sini artinya kayak kalian begitu. Iya, tunjuk kalian di sini. Oke, berarti kalau kalian berarti lebih dari satu orang kamunya. Oke, jadi pakai yourselves. Kecuali kalau satu kamunya, satu orang jika kalian tunjuk bilang dirimu, oke, kalian cuma bilang yourself yang di bagian kedua itu. Oke, tapi kalau misalnya kalian yang dia maksud, kamunya ada banyak, oke. Kalian bilang yourselves, tambahi es, ganti f-nya jadi v, terus tambahkan es di belakangnya. Oke, themselves, kayak begitu. Oke, saya rasa ini sudah cukup jelas untuk kata ganti. Oke, jadi ini merupakan orang-orang yang berperan penting di dalam kalimat. Oke, mulai dari subjeknya, objeknya, kepunyaannya, dia jelaskan atau tidak, bahkan untuk menjelaskan dirinya. Oke, yang reflexive pronouns. Oke. The next one, ini juga penting sekali, to be atau kata bantu. Mungkin kalian sudah pernah dengar ini, bahkan gak asing di telinganya kalian. Dan mungkin to be yang kalian ketahui itu yang are, am, is. Oke, di sini berbeda karena kenapa? Kita akan membahas tentang past even, oke, past tenses, kalimat yang terjadi di masa lalu. Oke, mungkin yang ada di pikirannya kalian itu to be yang yang are, am, is. Oke, tapi kita tidak pakai itu di sini. Kita tidak pakai itu di sini. Karena itu membahas tentang present tense, terus di sini kita akan bahas tentang past tense, jadi tidak ada hubungannya. Oke. Terus yang dipakai di sini, to be yang dipakai di sini bukan lagi aramis, tapi apa itu? Ada dua di sini, yaitu was sama were. Terus ini was sama were punya teman. Temannya siapa? Subject. Oke, yang tadi di sini. Nih, subject pronouns. Oke, subject pronouns. Itu temannya semua. Oke, dia punya teman masing-masing. Kalau was ada temannya masing-masing, kalau were ada juga. Oke, dan berbeda. Dan jangan pernah ubah-ubah. Oke, jangan pernah baku tukar-tukar, tidak boleh. Oke, tidak pernah baku tukar-tukar ini. Jadi kalau was temannya, teman subjeknya itu I, she, he, it. Kalau were teman subjeknya itu you, they, we. Oke, jadi tidak boleh tukar-tukar. Tidak boleh was ke you, they, we. Oke, atau were I, she, he, it. Tidak boleh. Haram. Oke. Nggak boleh. Oke, terus selanjutnya di sini. Oke, sudah untuk to be. Oke, jadi ingat itu kita akan pakai nanti ini juga di tenses. Oke. Oke, kita masuk di simple past tense. Oke. Apa itu simple past tense? Simple past tense merupakan kalimat yang membahas tentang kegiatan yang terjadi di masa lalu. Oke. Kegiatan yang terjadi di masa lalu. Dan itu terus-menerus terjadi. Oke, tetapi di masa lalu sudah terjadi. Oke, dan terjadi lagi sekarang. Oke, begitu. Kegiatan yang terjadi terus-menerus setiap hari, tetapi itu terjadinya di masa lalu. Oke, begitu. Terus di sini ada namanya polanya. Oke, ada polanya di sini. Ada 3 pola yang harus kalian ketahui, yaitu ada dibilang positif, negatif, sama interrogatif. Oke, interrogatif itu maksudnya question atau pertanyaan. Oke. Ya, perhatikan. Yang bagian atas dulu, rumus yang di atas, yang positif, negatif, interrogatifnya. Jangan dulu lihat yang di bawah, yang di atasnya. Oke, di situ ada S. Apa itu S? Subjeknya. Oke, subjek yang tadi yang sudah dibahas, yang di pronoun. Oke, kalian pakai itu semua. Karena ada orang yang bertindak di sini. Ada pelakunya. Terus kalau ada orang yang apa lagi? Oke, kalian tambahkan verb 2. Oke, apa itu verb 2? Itu adalah kata kerja bentuk kedua. Oke, jadi di bahasa Inggris itu ada 3 bentuk kata kerja. Ada yang bilang kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Oke,
Dan itu sama semua aja artinya. Kalau kalian mau bilang makan, makan. Tetapi apa bedanya? Bentuk katanya. Hurufnya berbeda-beda. Kalau kalian mau bilang makan di masa sekarang, di masa lalu, di masa depan, itu berbeda-beda. Oke? Itu berbeda-beda. Kalau kita di bahasa Indonesia, kalau mau bilang makan di masa sekarang, di masa lalu, di masa depan, sama aja, makan juga. Tetapi di bahasa Inggris, it's not. Tidak. Oke? It's different. Berbeda. Oke, jadi kita pakai kata kerja yang bentuk kedua. Oke, jadi ingat itu, verb 1, verb 2, verb 3 sama semua aja artinya. Oke, tapi apa bedanya? Bentuk katanya, hurufnya, dan penggunaannya di setiap tenses. Oke, kalau di past tense kita pakai kata kerja kedua. Dan itu cuman berlaku di pola yang positif. Oke, di pola yang positif. Nah, kalau ini yang di atas, rumus yang di atas ini namanya verbal sentence. Oke. Apa itu maksudnya verbal sentence? Itu adalah kalimat yang mengandung verb. Oke, yang mengandung kata kerja. Ada yang nak bikin ini orang, ada yang nak bikin. Oke, buktinya apa? Ada. Itu yang verb 2. Oke, itu buktinya bahwa ini adalah verbal sentence namanya. Oke. Jadi itu. Jadi kalau ada subjeknya, apa nak lakukan? Oke. Atau bisa juga kalian tambahkan objek di belakang, oke? Atau plus objek. Kalian bisa tambahkan objek. Terserah kalian. Oke, itu. Itu untuk positif. Oke. Jadi kalau kalimat positif itu menyatakan bahwa memang orang ini, si subjek ini benar-benar melakukannya. Oke, benar-benar melakukannya di masa lalu. Oke. Terus contohnya kalian bisa lihat di bawah yang example yang paling atas, oke, yang positif. She ate bakso last night. Oke. She ini si subjek, oke, yang tulisan merah, lihat yang example paling atas dulu. She ate bakso last night. She itu subjek, ate itu itu verb kedua. Oke. Verb pertamanya itu eat, eat, oke. Tulisan makan, oke, yang artinya makan, itu kata kerja pertamanya. Tapi di sini kita pakai kata kerja kedua, bukan kata kerja pertama. Khusus positif. Oke. Di sini she ate bakso last night. Oke. She di sini subjek, ate di sini verb 2. Bakso di sini sebagai objek, oke, tapi terserah kalian mau tambahkan atau tidak. Tapi bagusnya sih memang tambahkan supaya memperjelas bahwa memang apa yang dia bikin, oke. Apa sasarannya ini? Apa yang dia makan toh? Itu sasarannya. Terus ada kata last night. Apa itu last night? Itu namanya kata keterangan atau dalam bahasa Inggris dibilang adverb, oke. Dan di sini kata keterangan waktu. Last night itu masuk kata keterangan waktu atau dalam bahasa Inggris dikatakan adverb of time. Oke, jadi itu. Dan last night ini tidak wajib kalian tulis. Oke, sunnah aja. Sunnah aja. Oke, kalian mau tulis bagus, tidak mau tulis apa-apa aja. Oke, it's up to you. Oke, itu untuk memperjelas aja, menekankan bahwa memang ini adalah bukti bahwa ini adalah kalimat past tense, masih kalimat masa lalu. Oke. Terus perhatikan lagi yang di atas ya rumusnya. Nah, kalau mau bilang negatif, oke. Untuk pola negatif itu menyatakan bahwa dia tidak melakukan kegiatan itu. Oke, dan bagaimana caranya menyatakan tidak? Oke, ada dua kata yang dipakai. Apa itu? Ada did sama not. Did not. Oke, itu artinya tidak. Oke, did not. Atau kalian bisa singkat biasa, kalian dengar didn't. Oke, itu singkatannya. Tapi terserah kalian mau pakai did not atau didn't, it's up to you. Terus ada di situ bare infinitive. Apa itu? Bare infinitive itu adalah verb 1. Oke, bare infinitive itu kata lainnya verb 1. Oke. Jadi di sini kata kerjanya berubah. Oke, di sini kata kerjanya berubah. Kalau tadi di positif kita pakai kata kerja kedua, di sini kita kembali pakai kata kerja pertama, bukan lagi kata kerja kedua. Jadi di negatif kita kembali ke kata kerja pertama, verb 1, verb 1. Oke. Kalian bisa lihat di contohnya, oke. Yang di bawahnya tadi contoh yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, she did not eat bakso last night. Kalian lihat she itu subjeknya, oke, did not untuk menyatakan tidak. Oke, did not untuk menyatakan tidak, dia tidak, oke. Terus yang tadi kata kerjanya ate berubah jadi eat. Oke. Berubah, bukan lagi eat lagi. Jadi bukan lagi she did not eat. Oke, tapi she did not eat. Oke, bakso last night. Oke, jadi ada perubahan di situ. Ate berubah jadi eat. Oke, ya tidak boleh eat lagi. Haram, oke, tidak boleh. Itu untuk pertanyaannya. Oke, kalau untuk buat pertanyaan, maka tadi did-nya yang
di negatif ke depan. Oke, did-nya ke depan. Terus not-nya tidak ada lagi, menghilang. Oke, did. Oke, taruh did di paling awal kalimat. Oke, yang berarti kalau did di awal untuk buat pertanyaan itu artinya langsung berubah jadi apakah. Oke, apakah. Terus sudah did, apalagi kalian taruh subjeknya, orangnya. Oke, terus sudah itu apa? Bare infinitive atau kata kerja pertama. Dan kita masih pakai kata kerja pertama, tidak diubah lagi. Jadi cuma di kalimat positif saja kalian pakai kata kerja kedua. Di kalimat negatif sama interrogatif kalian kembali ke kata kerja pertama. Oke, itu. Dan sebetulnya lagi sudahnya berinfinitif itu harus ada tanda tanya. Oke, plus tanda tanya. Oke, tapi tidak tertulis di situ. Tapi sebetulnya harus, oke, wajib. Karena namanya juga kalimat pertanyaan pasti ada tanda tanya. Oke, beda pernyataan sama pertanyaan. Oke, it's different. Makanya harus pakai tanda tanya. Nah, lihat lagi contohnya. Did she eat bakso last night? Oke, apakah dia makan bakso tadi malam? Oke, lihat di yang pertama, oke, dia ke depan. Terus subjeknya she, terus kata kerja pertama bare infinitifnya eat. Oke, terus bakso last night, tanda tanya. Sudah, selesai. Oke, saya rasa ini mudah. Oke, but if you have question, kalau ada pertanyaan, you can chat me later on. Oke, nanti. Oke, itu. Jadi ini yang pertama yang rumus yang di atas. Oke, rumus paling atas ini namanya verbal sentence. Oke, itu sudah selesai. Yang membahas tentang bakso. Oke, terus yang di bawah ini ada lagi rumus. Dan itu namanya nominal sentence. Oke, nominal sentence. Kalau tadi yang di atas namanya verbal sentence karena mengandung kata kerja. Oke, kalau ini yang dibawa nominal sentence karena dia mengandung nomina atau dalam bahasa Inggris biasa dibilang noun. Oke. We always say noun. Kita biasa bilang noun atau kata benda. Karena dia mengandung kata benda namanya nominal sentence. Oke, perhatikan di kalimat positifnya. Di sini ada subjek lagi toh, ada subjek. Oke. Ada subjek. Terus ada was sama where. Oke, ada was sama where. Kenapa ada dua di situ? Tergantung subjeknya. Oke, ingat tadi apa aku bilang? To be-nya was sama where punya teman masing-masing. Oke, tidak boleh baku tukar. Tidak boleh. Oke. Jadi was sama where. Situ subjek was sama where dan sudahnya itu sebetulnya ada lagi objek. Oke, ada lagi objeknya. Itu nominalnya, itu nounnya yang di objeknya, tapi tidak tertulis di situ. Oke, kita lihat contohnya di bawah. Oke. I was, oke. Kenapa pakai was? Karena was itu temannya I. Oke, jadi bukan where. Oke, lihat di sini. Oke, was itu baku teman sama I, bukan where. Oke, jadi jangan pernah coba sekali-sekali untuk baku tukar-tukar. Oke. Itu. I was a baby. A baby ini objeknya, oke. Itu kata benda. By itu kata benda. Oke, dia mengandung kata benda. Terus ada 10 years ago. Nah, ini kata keterangan. Sama tadi kayak last night. Oke, buku teman sama ini 10 years ago. Yang artinya 10 tahun yang lalu. Ini menjelaskan, oke, untuk menekankan bahwa ini adalah bukti dari nominal sentence. Oke, atau simple past tense. Oke, I was a baby 10 years ago. Saya merupakan seorang anak bayi 10 tahun yang lalu. Gitu. Terus lihat lagi yang di atas, negatifnya. Oke. Untuk menyatakan tidak, oke, tinggal tambah saja not untuk menyatakan tidak. Berarti was not atau were not, atau kalian bisa singkat was not berubah jadi wasn't, oke, atau were not berubah jadi weren't, oke. Terus perhatikan lagi contohnya, I was not a baby 10 years ago, oke. Saya rasa nanti kesulitan, tinggal tambah saja not sudahnya was, oke, untuk menyatakan tidak. Saya tidak merupakan bayi pada umur, saya bukan anak bayi. Oke, kalian bisa bilang bukan atau tidak, oke. Anak bayi pada 10 tahun yang lalu. Oke. Itu. Kita tambah saja not. Terus yang terakhir interrogatifnya. Oke. Sama kayak tadi, kalau tadi did di tengah, oke, ditemani sama not. Was juga yang tadi di tengah ditemani sama not, kembali ke depan. Oke, tapi notnya terhapus. Oke, dan sini berarti apakah sama aja tadi dengan did. Oke, was sama where di depan paling awal kalimat, terus tambahkan subjeknya. Oke. Nah, contohnya di sini
Was I a baby 10 years ago? Okay. Was I a baby 10 years ago? Apakah saya seorang anak bayi 10 tahun yang lalu? Oke, saya rasa itu untuk simple past tense. Oke, jadi di simple past tense ada dua jenis. Ada dibilang verbal sentence. Apa itu? Kalimat yang mengandung kata kerja, karena ada kata kerja na. Oke, terus yang di bawah nominal sentence. Kenapa dia dibilang nominal sentence? Karena ada kata bendana. Oke, itu saja yang ingat di kepalanya kalian. Simpan baik-baik. Oke, yang terakhir, past continuous tense. Mungkin ini juga tidak terlalu asing di telinganya kalian. Kalau kalian sering dengar yang ada ing-ingnya, oke, ing-ingnya, ini mi, oke, ini mi. Dan polanya juga ada 3, oke. Tapi di sini dia tidak ada kayak verbal sentence atau nominal sentence, oke. Dia cuma verbal sentence, tidak ada nominal sentence-nya, oke. Jadi sini perhatikan polanya sama juga kayak tadi, oke. Bahkan semua tenses itu juga polanya positif, negatif, interrogatif, oke. Tidak pernah berubah-berubah itu. Oke, perhatikan di sini, perhatikan. Oke, di sini subjeknya, oke. Untuk positif lihat rumusnya, dia pakai subjek pertama, terus pakai was sama where, dia pakai to be, oke. Was sama where, terus dia pakai verb ing, oke. Verb ing. Verb yang keberapa dipakai di sini untuk tambahkan ing? Apakah verb 1, verb 2, verb 3? Jawabannya verb 1. Oke, verb 1. Verb 1 yang kalian tambahkan ing di belakangnya. Oke, bukan verb 2 atau verb 3. Tidak pernah. Oke, jadi kata kerja pertama J. Verb 1-nya verb 1-nya J yang ditambahkan ing di belakangnya. Oke, kalian bisa lihat langsung contohnya. Oke, di sini contohnya she was cooking all morning. Oke, dia sedang memasak di seluruh pagi. Oke, maksudnya setiap pagi begitu. Oke, she was cooking all morning. Oke, jadi subjeknya di sini she, terus pakai was. Kenapa pakai was? Kenapa bukan where? Karena temannya was itu she. Oke, jangan pernah lupa itu. Ingat. Oke, ingat temannya, tidak boleh bertukar-tukar. Oke, terus cook. Oke, apa itu cook? Memasak. Oke, terus tambahkan ing. Oke, kenapa ditambahkan ing? Untuk menyatakan sedang. Oke, jadi saya ulangi. Di past continuous tense ini adalah kalimat yang membahas tentang kegiatan yang sedang terjadi. Oke, kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu. Kalau tadi ini simple past tense, kegiatan sehari-hari, dia tidak sedang berlangsung, Ji. Oke, tapi dia terjadi sehari-hari, terus menerus. Kalau ini dia terjadi secara langsung, oke, berlangsung kegiatannya, tetapi di masa lalu. Oke, jadi itu dia tandanya ing, itu artinya sedang. Oke. Dia sedang lakukan pada saat itu juga. Oke, berproses, oke. Terus yang negatifnya, tambahkan saja not. Tidak ada susahnya. Tambahkan saja not untuk menyatakan tidak. Was not atau were not. Sama juga kayak tadi, toh. Yang nominal sentence-nya ini, nominal sentence-nya simple past tense, oke, tambahkan saja not. Nah, sama juga dengan ini. Tambahkan saja not untuk menyatakan tidak. Oke. Di sini dia katakan, oke, dia kalimat lain lagi, dia bikin kalimat lain. She was not sleeping when he came home. Oke, she was not sleeping. Sebetulnya bisa aja sampai situ, tapi dia tambahkan lagi kalimat lain. Oke, when he came home. Oke, kalian bisa berhenti sampai sleeping saja, itu sudah selesai. Itu namanya past continuous tense. Oke, she was not sleeping. Dia tidak sedang tidur. Oke, when he came home. Oke, ketika dia datang ke rumah. Oke, berarti dia tidak sedang tidur ketika dia datang ke rumah. Oke, jadi ada cewek yang tidak tidur, terus ada cowok datang ke rumah. Begitu. Oke, she was not sleeping when he came home. Oke, jadi ingat kalau continuous itu ada ing-ingnya. Oke, terus ada to be-nya. Jadi tidak boleh itu dibilang, oke, lihat lagi yang negatif. Tidak boleh itu langsung dibilang she cooking. Oke, tidak ada itu she cooking, she not sleeping. Oke, harus ada to be-nya. Wajib. Oke, harus ada to be-nya. Namanya saja kata bantu. Oke, dia ada di situ tetapi berarti. Oke, walaupun tidak ada maknanya. Dia tidak bermakna, tapi ada dan berarti. Oke. You get it? Oke. She was not sleeping when he came home. Oke, yang terakhir. Di sini sama kayak tadi. Oke. Was sama where-nya ke depan. Oke. Dan langsung berarti apakah. Oke, apakah. Was sama where ke depan, terus subject, terus verb ing. Verb satu yang diingkan, tambahkan ing di belakangnya. Terus di sini, oke. Contohnya, was she sleeping when he came home? Apakah dia sedang tidur ketika dia laki-laki ini datang ke rumah? Oke, jadi itu saja.
Oke, usah malware-nya ke depan. Saya rasa mungkin kalian tidak mendapatkan banyak kesulitan tentang ini, karena memang ini hal-hal dasar yang ada di bahasa Inggris. Oke, saya rasa untuk bab pertama chapter 1, oke, untuk past event finished, telah selesai. But if you have a question or many questions, oke, kalau kalian punya sebuah pertanyaan atau bahkan banyak pertanyaan about this chapter tentang bab ini past event, you can chat me directly. Oke, chat saya langsung, PC saya. Apa pertanyaannya? Saya akan jawab. Oke. So, I wait your questions. Oke, saya tunggu jawabannya. Saya tunggu pertanyaannya tentang materi ini. So, I think that's all. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.